Guys, ada kemungkinan yang besar banget dalam 2 minggu ke depan dunia yang kita kenal nggak akan sama lagi. Kita lagi masuk masa final countdown. Amerika bakal nentuin apakah bakal ikut perang sama Israel lawan Iran atau enggak. Dan ini 3 hal yang bakal nentuin keputusan besar itu, guys. Yang pertama, Eropa lagi dorong diplomasi dengan Iran di Geneva, Swiss. Kalau hasilnya memuaskan, USA kemungkinan besar akan nahan diri dan ngasih ruang lebih banyak ya untuk diplomasi dan negosiasi dengan Iran. Yang kedua, ini krusial. Sikap negara rival USA yaitu China, Rusia, dan Korea Utara terhadap konflik ini ya. Apakah mereka itu mau bantu Iran atau enggak? Nah, ini berpengaruh besar, guys. Kalau mereka bertindak, USA kemungkinan besar bertindak juga ya, guys. Yang ketiga, dan ini menurut saya yang paling penting, seberapa jauh lobby Israel terhadap USA untuk ikut perang di Iran ini. Karena beberapa analis setuju kalau Israel itu butuh USA jika ingin menang. Timur Tengah semakin memanas. Kini Amerika siap perang dengan Iran dengan alasan takut Iran menggunakan senjata nuklir. Dan seandainya Amerika menyerang Iran, Iran balas dengan akan datang perang dunia ketiga. Ngeri ya. Perang dunia pertama kita belum lahir. Perang dunia kedua kita pun juga belum lahir. Nah, perang dunia ketiga kita akan menjadi saksi dan kita akan melihat kehancuran bumi ini. Welcome to perang dunia ketiga dan welcome to akhir zaman. Yang bisa memicu perang dunia ketiga ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, wah, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau menyerang Iran. Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar. Tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Mungkin yang negara-negara punya nuklir ya, dia matinya lebih cepat. Katanya nih bakal ada kejutan besar nih kata Iran nih. Lo lihat no. Kita nobar kali ya. Kita nobar bareng-bareng nih. Di mana nih yang nyarin live streaming gitu kita nobar. Kejutannya apa gitu? Kita pengen tahu ya kan. Seberapa besar gitu kejutannya kalau bisa nuklir seluruh dunia langsung duar gitu. Kalau bisa. Yo guys, balik lagi tentunya Uki Kevin di sini ya. Ini ada info lagi ya, masuk ke segmennya Perang Dunia 3 nih ya. Indonesia siap katanya. Bersiaplah wahai rakyat Indonesia ya. Perang Dunia ketiga, perang 3 dunia, nuklir akan berdampak ke negara kita Indonesia tentunya ya. Wah, saat ini Indonesia mengalami pergeseran tanah ekstrim di beberapa wilayah seperti di Jawa Barat dan wilayah timur Indonesia. Bukan bencana alam biasa, melainkan efek uji coba nuklir perang antara Rusia dan Ukraina ya. Iran dan Israel, Cina dengan Taiwan, Rusia dengan Amerika, Korea Selatan dengan Korea Utara, India dengan Pakistan. Nah, ini kita lihat ya komentar atau ucapan dari Pak Presiden kita yaitu Prabowo ya. Nah, ini kita lihat beritanya seperti apa tentang perang dunia ini, guys. Wah, mengerikannya, dan ada beberapa juga komentar dari netizen tentunya ya. Nah, ini kita lihat beritanya seperti apa. Dengar kabar Australia dan Israel minta bantuan senjata ke Amerika, Rusia dan Indonesia langsung respon begini. Saya tegaskan bahwa Indonesia siap bila diminta oleh semua pihak yang terlibat untuk berperang. Kami siap berperang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Indonesia. Ответно встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Korea Utara dukung Iran lawan Israel. Nah, Korea Utara dikabarkan perkuat militer Iran di tengah konflik Israel. Wow, Korea Utara dukung Iran, guys ya. Korea Utara dukung Iran lawan Israel, dan sekarang Israel panik minta dunia jangan diam. Tapi selama ini siapa yang diam waktu Gaza dibom tiap hari? يجب أن تسقط وستسقط إن شاء الله.
Korea Utara nggak main-main teman-teman. Mereka udah nyatakan komitmen penuh buat bantu Iran. Apalagi setelah Israel serang fasilitas nuklir dan rumah komandan Iran di Teheran tanggal 13 Juni lalu. Nah, Kim Jong-un secara terbuka dukung Iran. Dan dua negara ini tuh udah lama kerja bareng di bidang rudal dan teknologi militer teman-teman. Jadi kalau Iran balas, itu bukan cuma balasan emosional, tapi balasan yang terencana. Dan kali ini mereka nggak sendirian. Nah sekarang, begitu Iran ngasih ancaman balik, Israel langsung teriak minta dunia jangan diam. Ya, ini pelaku teriak korban. Padahal siapa yang nyerang duluan? Selama ini dunia disuruh diam pas anak-anak Palestina banyak yang meninggal. Rumah mereka rata sama tanah dan seluruh wilayah diblokade. Trump aja yang biasanya pro-Israel, kali ini bilang udah saatnya ada damai antara Israel dan Iran. Tapi gimana mau damai kalau satu pihak merasa bisa terus nyerang tanpa konsekuensi? Bahkan narasi yang dibangun selalu sama, Israel korban, yang lain teroris. Padahal yang ngegas itu siapa duluan? Dunia nggak boleh tinggal diam. Betul, tapi jangan pilih-pilih teman-teman. Bersuara juga waktu warga Palestina kehilangan rumah, kehilangan anak, kehilangan hak hidup. Kalau kita cuma buka mata ketika Israel diserang, tapi merem waktu mereka nyerang balik, itu bukan kemanusiaan, itu standar ganda. Lu tanya gimana, coba deh share pendapat ke komennya. Kalau terjadi perang nuklir di dunia, walaupun kita tidak terlibat, saya kira kita akan merasakan dampaknya yang sangat berat. Tak bisa dipungkiri, gejolak yang melibatkan sejumlah negara memanas. Konflik Timur Tengah tak kunjung mereda. Jika perang dunia ketika terjadi, bagaimana dampaknya terhadap Indonesia meski tak terlibat dalam peperangan? Apakah dari aspek pertahanan Indonesia perlu bersiap-siap dengan ancaman perang nuklir tersebut? Tim TV One mengabarkan. Jika Perang Dunia III benar-benar terjadi, apakah kalian pikir Indonesia bakal aman? Indonesia mungkin tidak secara langsung terlibat di medan perang, tapi kita punya aset strategis yang bikin negara lain melirik. Dari Selat Malaka sampai Papua, posisi Indonesia sangat penting buat logistik dan jalur dagang dunia. Dan perlu diingat, kita punya cadangan nikel, emas, dan batu bara yang sangat dibutuhkan untuk perang modern. Itu bisa sangat mungkin bikin kita jadi target rebutan oleh negara-negara yang sedang berkonflik. Dan yang paling cepat terdampak adalah ekonomi akan hancur. Harga BBM bisa melonjak gila-gilaan karena ekspor minyak terganggu. Nilai rupiah bisa anjlok, stok pangan langka. Kita bisa saja mengalami inflasi parah kayak Venezuela. Kalau kita memilih berpihak, misalnya ikut negara barat atau timur, kita bisa kena serangan balasan. Dan jika netral pun tetap berbahaya. Kita bisa disusupi atau dijadikan pangkalan militer oleh negara asing. Perang Dunia III bukan soal siapa yang menang, tapi siapa yang tersisa. Waduh, mengerikan ya guys ya. Makanya dari sekarang kita nabung yang banyak, jangan berhura-hura, supaya nanti ketipannya kita nggak ada yang tahu ya. Entah tiba-tiba besok, lusa, atau tahun depan, atau bulan depan, atau 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi gitu ya. Kita sudah ada uang ya, tentunya atau emas gitu ya. Nah, ketika kita membutuhkan uang, butuhkan makan atau apa, kebutuhan itu udah ada ya. Atau ketika kita sakit gitu ya, udah ada ini gitu guys ya. Jadi lebih baik dari sekarang ya, kita menabung, dan mungkin ini akan berdampak untuk ekonomi ya, karena berdampak ekonomi otomatis kita juga harus menghemat uang guys gitu ya. Dan mudah-mudahan sih di Indonesia dampaknya nggak terlalu kecil ya. Dan apakah kalian siap guys ketika nanti Perang Dunia Ketiga ini terjadi? Kalian apakah siap untuk semuanya ya, untuk apa, ikut perang atau ikut apa gitu? Kalian mungkin bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Kalau kalian mau bahas apa, bisa tulis di kolom komentar ya. Tulis di kolom komentar. Terima kasih, dan kita ketemu lagi. See you guys.